Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara lagi tentang info-info buat Anda semua penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, di mana kita nantinya akan segera mungkin melihat pada tanggal 13 itu ada pengambilan sumpah dari Tom, Ragnar, dan Nathan. Tapi juga kita harus bisa melihat bahwa siapa sebenarnya pemain yang akan dipilih ditentukan pada tanggal 13 oleh Sintayong. Sudah ada 28 nama. Ini yang dipanggil, ya. Tapi bukan serta-merta 28 pemain itu akan disertakan di bawah menghadapi Vietnam dalam 2 pertandingan. Ya, lanjutan di grup F untuk babak pra-Piala Dunia zona Asia. Ya, karena sesuai dengan aturan, ketentuan, teman-teman, itu di FIFA hanya ingin mendapatkan 23 nama. Berarti Sintayong sebagai pelatih kepala harus memutar otak. Berpikir lagi siapa pemain yang akan tergusur untuk dapat 23 pemain. Ada 5 pemain yang pasti dicoret. Ya. Kalau dalam pertandingan sebelumnya di November tahun lalu, itu pertengahan November, kita menghadapi Irak di Basra dan Filipina. Di sana memang masih ada Adam Alis, masih ada Dendi Sulistiawan, Hernando Ari, ya, kemudian ada Rahmat Irianto yang masih ada ya bermain di tim kita. Tapi sekarang itu mereka sudah nggak ada, lagi dicoret, tidak masuk di dalam tim. Kalau Hernando pasti bermasalah dengan kebugaran dia. Kalau dia masih fit, dia bugar, ya pasti Hernando akan dipilih oleh STY. Ya, sehingga ketika mereka tidak ada di sini, 28 nama itu sekarang tertera dan sekarang masih dalam tanda tanya. Saya pikir kalau untuk pemain-pemain abroad akan aman. Kecuali Sain Patinama, cedera, tidak disertakan, tidak dipanggil di dalam list. Selebihnya akan masuk menurut saya. Ya, termasuk dengan kalau tanggal 13 itu Tom Hai jadi ambil sumpah, Ragnar Oratmangun dan Nathan Cho, 3-3 pasti akan masuk. Ya. Kalau memang ada sesuatu hal akan tertunda, bisa saja mereka dicoret, tidak masuk. Ya. Tapi kita berharap bahwa mereka akan ikut dalam tim Indonesia menghadapi Vietnam. Nah, siapa lalu 3 nama ini, 23 nama, menurut saya, yang akan masuk, 5 yang akan tergusur. Kalau saya melihat dari apa yang ada di lini belakang, kalau untuk posisi penjaga gawang, aman. Nadeo, ya. Kemudian Muhammad Riyandi, Adi Satria itu aman. Nah, sekarang di belakang itu kan banyak pemain. Ya, kalau Nathan jadi masuk, berarti di posisi bek kiri ada 3. Karena ada pertama Arhan dan juga dengan Edo Febriansyah. Nah, pasti satu harus gugur. Ya. Edo juga dibawa ke Piala Asia oleh STY. Tapi kalau disuruh dipilih, pasti Edo akan gugur. Ya. STY akan menempatkan Arhan dan Nathan Cho. Untungnya Sain cedera sehingga kalau ada makin ada bertumpuk di sini bermain di posisi bek kiri. Nah, Edo mungkin akan ditinggalkan. Berarti hanya ada 2. Di posisi bek tengah itu udah berjubel tuh banyak. Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jai Isya sudah masuk lagi di situ kan. Justin Hubner juga ada di sana. Sandi juga bisa bermain lebih ke dalam di sini. Nah, ada satu nama pemain PSIS Semarang ini, Wahyu Prasetyo, yang juga dibawa ke Piala Asia, itu ada di dalam. Bisa saja ya, Wahyu yang digeser. Nah, kalau ini yang terjadi berarti sudah 2, ada 3 lagi. Ini yang sulit saya pikir untuk dilihat. Ya, Sadil Ramdhani sudah nggak ada, kan? Sudah nggak dipanggil lagi. Siapa? Ada sederet nama yang menurut saya kemungkinan besar akan tergeser. Kemungkinan. Kalau di depan itu mungkin salah satu di antara Dimas atau dengan Hoki. Ya, Hoki Caraka, Dimas Derajat itu bisa saja. Karena di depan itu kan sudah ada Ramadan Sananta, kemudian ada Rafael Stoik, Ragnar Oratmangun. Kalau sudah pasti dia masuk, dan dia pasti akan mendapat tempat. Nah, itu tadi saya bilang Hoki dan Dimas. Di tengah, kalau kita bergeser ke tengah, itu tidak akan tergoyahkan. Kalau Tom Haya ada sudah pasti. Ivar Janer udah oke. Akan masuk Marcelino Ferdinand, pasti masuk. Mark Klok
tidak akan tergoyahkan. Ricky Kambuaya juga ada di dalam, sulit untuk digeser. Ya, ada dua nama, Witan dan Egy. Tinggal kita memilih. Ya buat teman-teman kira-kira siapa di antara Egy atau Witan? Anda bisa memilih ini. Nah itu yang masih mungkin diutak-atik oleh STY yang terbaik siapa ini. Kalau misalnya ini Edo dan Wahyu out, 3 lagi. Mungkin di depan saya pikir Hoki ya. Hoki Caraka bisa out walaupun dia seorang striker muda, bisa di out, berarti ada 2 lagi. Kalaupun memang harus 2 di depan yang tergusur, bisa aja dengan Dimas. Ya. Di tengah salah satu pasti out. Apakah Egy atau Witan yang akan out? Saya pikir ini memang menjadi kesulitan karena dua-dua ini seperti menjadi anak kesayangan bagi STY yang selalu dibawa, disertakan di dalam setiap pertandingan, nama mereka selalu ingin masuk. Ya. Namun sekarang STY harus bisa berpikir keras untuk melihat kemungkinan-kemungkinan ini karena memang harus 5 yang out. Penjaga gawang sekali lagi saya bilang di posisi kiper tidak ada masalah, semua akan aman. Yang akan tergusur mungkin 2 di belakang, bisa 2 di tengah, atau bisa 2 di depan. Jadi 6 semua, tapi diambil hanya 5 yang out. Kalau bukan, ya sekali lagi, ini saya bilang, kalau bukan Hoki atau Dimas, katakan Hoki, berarti masih ada 2 lagi. Bisa dengan Egy salah satu untuk masuk dalam dicoret ini. Atau Witan. Tapi kalau Dimas dan Hoki yang dicoret, ya Witan atau Egy. Kita lihat siapa yang salah satu untuk bisa out. Itulah kemungkinan-kemungkinan yang ada sebelum ini didaftarkan 23 pemain. Ya, sesuai dengan aturannya untuk bisa di-store ke FIFA untuk menghadapi Vietnam tanggal 21 kita menjadi tuan rumah di GBK. Sebelum 5 hari kemudian kita berangkat ke Stadion Maidin yang bermain di sana. Menurut rencana setelah bertanding melawan Vietnam, besoknya kita akan berangkat langsung untuk mempersiapkan diri melawan Filipina, karena target kita di kandang harus menang. Itu harga mati mutlak 3 poin. Sebelum kita bisa berpikir di sana paling tidak untuk bisa menahan imbang Vietnam. Atau kalau kita menang aman. 6 poin ini akan luar biasa buat kita. Tapi kita harus fokus, tidak boleh menganggap enteng. Vietnam juga bertekad untuk mengalahkan kita. Ya, mereka tahu agak sulit bermain di GBK. Dengan atmosfer penonton yang luar biasa akan menekan mereka, tapi dalam sepak bola kan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau kita terlalu overconfidence, ya bisa aja kita tumbang dari Vietnam. Tapi saya rasa dengan komposisi pemain yang semakin solid, semakin kuat, dengan ada Jai, ya, udah ada Justin di sana, dan juga ada Tom, Ragnar, dan Nathan kalau mereka masuk, kita bisa mengatasi Vietnam dan kemenangan sudah di depan mata. Namun jangan terlalu takabur ya, sekali lagi. Tetap fokus, percaya diri, mental harus kuat, ya, termasuk dengan fisik. Nah, kita tunggu. Kita nantikan siapa 5 pemain itu. Bagaimana menurut Anda? Mungkin Anda bisa menulis di kolom komentar video Bung Ropan. Nah, di konten Bung Ropan ini, nama-nama 5 itu siapa yang cocok untuk keluar dan menempatkan 23 orang. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan Bung Ropan. Ciao.